Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Akhirnya kita bisa kumpul juga nih yang cloud. Sebelumnya saya mohon maaf kalau di acara welcoming session kemarin tuh saya nggak bisa hadir ya. Jadi nggak ada sesi diskusinya buat teman-teman yang mau nanya mengenai pet cloud computing ini. Soalnya waktu itu saya tuh lagi ada acara ya. Dan kebetulan kalau teman-teman lihat dari jadwal timeline yang dipresentasin kemarin, mungkin kelasnya tuh agak ngaret ya. Bukan agak ngaret sih, ini udah mundur 2 minggu dari jadwal seharusnya. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita bisa berkesempatan ketemu hari ini ya. Jadi selamat datang teman-teman. Terima kasih nih udah mau ngeluangin waktunya hari Minggu sore ya. Biasanya kan jalan-jalan atau kemana, ini kita belajar bareng di sini gitu. Jadi topik hari ini yang mau dibahas tuh sebenarnya baru pengenalan aja. Jadi pengenalan cloud computing, study jam. Oke. Sebelumnya yang mau connect nih, silakan ya. Ini link sosial media saya, ada IG sama LinkedIn. Perkenalkan juga, nama saya Zulfikar Ali Unara Putra. Buat yang belum tahu, saya di sini sebagai core team yang ngurus di cloud computing pad. Jadi kelas-kelas yang ada di learning pad ini kemungkinan besar akan diisi sama saya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman atau misalnya akan ada pemateri dari luar, itu bukan nggak mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau sharing juga ngisi study jam, itu sangat dipersilahkan ya teman-teman. Tinggal koordinasi aja ke saya kalau misalnya mau sharing. Atau mungkin ke depannya kita akan ngundang pemateri. Kalau niatnya ya akan ada, saya mau ngundang pemateri dari expert gitu. Semoga bisa ngisi study jam ke depannya. Oke. Lanjut. Pertama saya mau jelasin dulu mengenai study jam kita hari ini ya. Jadi study jam tuh kita belajar bersama fundamental Google Cloud Platform. Nah, durasinya tuh mungkin sekitar 1-2 jam ya, atau mungkin lebih cepat kalau untuk hari ini, tapi nggak tahu juga. Lalu resultnya apa? Belajar ini diharapkan teman-teman tuh bisa memahami materi yang dipelajari, dan juga teman-teman bisa ngerjain nanti quest-quest yang ada di lab GCSB. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai GCSB akan saya jelasin di akhir materi ya. Nah, pertanyaan kita yang pertama, apa sih cloud itu? Terutama cloud computing ya, mungkin teman-teman tuh sering bertanya-tanya gitu. Apa sih cloud computing? Mungkin teman-teman sering dengar sekarang udah banyak nih. Bahkan ada isunya Indonesia tuh mau bikin server cloud sendiri. Jadi nanti sistem di Indonesia tuh bakal terpusat punya sistem cloud sendiri. Jadi apa sih cloud itu? Apakah cloud itu komputer yang ditaruh di awan, atau mungkin kita koneksiin internet kita ke awan gitu? Nah, jadi nggak ada ya, sebenarnya cloud itu cuma istilah aja. Jadi nggak ada komputer yang di atas awan sana. Jadi komputer tuh istilah dimana sebenarnya itu komputer orang lain gitu. Jadi pada dasarnya cloud computing itu kita make resource yang dimiliki oleh orang lain untuk ngejalanin program atau sistem yang kita buat gitu. Jadi sederhananya komputer cloud computing itu kita make komputer orang lain gitu buat ngerjain atau ngejalanin resource yang kita punya. Nah, kurang lebih kayak gini ya gambaran database cloud. Jadi kayak data center besar yang bisa kita akses, kita pakai buat ngejalanin program kita. Nah, sebelum mulai saya ada video nih yang mau ngegambarin kayak gimana sih data center Google gitu. Kalau misalnya nggak ada suaranya, mohon maaf ya, atau mungkin teman-teman bisa bilang gitu kalau suaranya nggak ada gitu. Hi, I'm Stephanie Wong, and I work for Google Cloud. While I could talk all day about cloud security, physical security at a Google data center is still pretty new to me. So today, I'm on a mission to learn all about it by taking an inside look at the systems in place that protect customer data at a typical Google data center. Let's go.
Now, I've been told there are 6 layers of security here. Security layer 1 refers to the property boundaries, and that includes signage and fencing. But things really start to get interesting when it comes to layer 2, also known as the secure perimeter. And that includes the main entrance gate, which I am pulling up to right now. Hey, how's it going? Good morning. So layer 2 has a lot of security features, ranging from smart fencing to overlapping cameras to 24/7 guard patrols and more. I'm on my way to meet some experts who are going to show me how it all works. Hi, Joe. Hi, Stephanie. How are you? So I just passed the main gate and I saw guards and cameras, but what are some things that I didn't see? Yeah, there's actually a lot of technology and operations going on behind the scene. So from the time that you're on site, we know that you're here and we're able to do correlation analysis of where you've been. We have guards in vehicles. We have some guards on foot. There's also the vehicle crash barrier. That's designed to stop a fully loaded truck from crashing through the front entrance. Ricky, Tariq, can you tell me more about what's unique about the fencing? This particular fence is an anti-climb fence. It's also equipped with fiber. The technology tells us if someone's near the fence or touches the fence. So we use thermal cameras and standard cameras, so we're able to see video footage at night just as clearly as we can during the day. Welcome to Layer 3, Building Access. But just so you know, I am still nowhere near the data center floor. That's a few more layers deep. Let's head inside. Stephanie, so you've gotten through the gate, you've come into our secure lobby. You have your card, and we know that that's you, but if someone happened to lose their card, what we want to make sure is that it's actually Stephanie who's shown up. Place into your eyes. And with iris scan, we can authenticate that it's actually you along with your ID. All right, I think it's good. One thing that's a little hard to get used to when you visit a data center is for secure areas, only one person is allowed to batch through a door at a time. Layer 4 includes the Security Operations Center, or SOC, a hive of activity that is monitoring the data center 24/7, 365 days a year. So it sounds like we've been keeping them very busy today. Yes, you have. So the doors, the cameras, the badge readers, the iris scan, everything is connected here. This is the brains of the security system. So if there's anything out of the ordinary happening, they have to be able to pick that up. Interesting fact about Layer 5, center floor. Less than 1% of Googlers ever get to set foot in here. So right now, I'm feeling kind of special. This is truly a as-needed only access area, meaning that only the technicians and engineers that have to be there to maintain, upgrade, or repair the equipment are ever allowed there. And do Googlers or anyone have access to the data? We have access to the devices, but the data at rest is encrypted, and our customers can issue and keep their own encryption keys. And we do this because protecting the privacy and the security of our users' data is our highest priority. The mysterious Layer 6, where disks are erased and destroyed, and the fewest number of people are allowed to enter. Drives that need to be retired from the data center floor come into this room through a secure two-way locker system, which means that only technicians assigned to this room can pull them from that locker to either erase or destroy them. All right, welcome to the Crusher Room. Wow. So at this point, we have scanned the hard drive and the software has told us that we need to destroy it. Can we see it in action? Back up. All right, I'll stay back here. That disk is definitely destroyed. Yes, it is. If you didn't think these 6 layers of security were enough, Google Cloud actually has 2 security testing programs in place. One hires companies to try to break into data center sites from the outside,
and the other tasks Googlers with trying to break security protocols from the inside. And getting out of a data center is arguably even harder than getting in, as everybody has to go through full metal detection each time they leave the data center floor. Google Cloud supports compliance with over 40 global standards, regulations, and certifications. And the commitment to constantly test, optimize, and improve systems makes it a leader in data center security. Now, how do I get out of here? Oke, itu barusan ya dari ada gambaran security dari Google Data Center yang ada di US sana. Jadi keamanannya tuh sangat ketat ya. Kita bisa lihat tadi ada 6 layer keamanan dari data center Google. Nah, kalau menurut Paul Maritz dari CEO dari VMware, cloud itu adalah bagaimana cara kita melakukan computing, bukan di mana komputernya itu berada. Nah, benefit dari penggunaan cloud computing itu banyak. Pertama adalah uang. Kenapa uang? Karena di cloud itu kita resource-nya adalah pay as you go, atau kita membayar apa yang kita gunakan, kayak kita ngebayar apa ya? Kayak kita pakai kuota internet gitu. Jadi kita bayar service yang kita pakai aja. Yang kedua itu kecepatan, karena bisa dibilang cloud provider itu udah nggak diragukan lagi ya kecepatannya, apalagi di Google gitu. Jadi kecepatan dari sistemnya itu udah pasti terjamin gitu. Yang ketiga itu scalability. Jadi scalability itu dimana kalau kita mau nge-scale aplikasi atau sistem kita, yang misalnya kita ngembangin aplikasi dari kecil gitu, tiba-tiba web kita tuh yang kecil itu tuh ternyata penggunanya tuh tiba-tiba membludak. Kayak misal produk yang kita jual itu laku, nah kita kan otomatis butuh server yang lebih gede. Kalau misalnya kita bikin server sendiri, itu tuh kita bakal ribet banget. Bisa jadi kita beli komputer baru, nge-setup lagi. Sementara di cloud itu ada service yang ngebantu kita nge-manage itu dengan mudah gitu. Lalu mobility. Nah, mobility itu lebih mudah gitu menggunakan cloud-nya, lebih gampang. Karena menggunakan cloud itu kita bisa dari mana aja ya, nggak perlu kita punya bangunan sendiri, nggak perlu kita bikin data center sendiri, kita bisa pakai layanan cloud itu dari mana aja, kapan aja gitu. Lalu productivity, karena keunggulannya tadi, karena kita nggak mikirin terlalu banyak tentang infrastruktur yang kita punya, jadi kita bisa fokus ke pengembangan aplikasi yang kita bikin gitu. Lalu reliability yang keenam. Nah, berikutnya, ini ada karakteristik dari cloud computing itu sendiri, yaitu on-demand self-service, yaitu jadi service-nya itu gimana kita gitu yang make. Jadi kita nggak perlu nge-hire teknisi server atau segala macamnya gitu. Kita cukup pakai layanan dari Google Cloud. Lalu broad network access, accessible anywhere. Nah, layanan cloud ini bisa diakses dari mana aja, kapan saja. Lalu ada resource pooling cloud provider, share resource to consumer. Berikutnya ada rapid elasticity, kayak tadi untuk skalabilitas, kita bisa ngegunain resource. Kalau kita butuh tambahan resource, kita bisa dapat secepat mungkin. Lalu measure service pay as you go. Yang kita bilang tadi, kita bayar apa yang kita gunakan gitu. Jadi kita bisa dibilang kita bisa efisiensi biaya. Nah, di cloud computing itu atau di Google Cloud, secara umum cloud computing ya, ada 3 model. Yang pertama itu ada infrastruktur as a service, yang kedua ada platform as a service, yang ketiga ada software as a service. Nah, apa sih platform, infrastruktur sama software as a service itu? Yang pertama ada infrastruktur as a service. Jadi infrastruktur as a service itu kita pakai layanan cloud computing
di mana kita masih butuh resource mentah. Jadi kita mau ngekonfigurasi semuanya sendiri. Mulai dari virtual machine, networking, storage-nya, lalu resource yang jadi fundamental, kita ngebuat cloud computing itu. Kalau kita pakai cloud sebagai infrastruktur as a service, kita tuh punya kontrol yang lebih besar dibandingkan service-service lainnya, karena kita bisa ngekonfigurasi semuanya sendiri, mulai dari spesifikasi mesin, manage networknya, install software yang kita atau dependensi yang dibutuhin sama mesinnya. Nah itu tuh kita bisa konfigurasi sendiri. Contoh service di Google Cloud yang termasuk infrastruktur as a service itu ada Google Compute Engine, nanti kita akan jelasin. Lalu ada networking dan load balancer, itu adalah contoh dari infrastruktur as a service. Berikutnya ada platform as a service. Nah, di platform as a service itu kita butuh runtime dari atau resource yang udah dikonfigur lah, bisa dibilang sama cloud providernya. Nah, cloud provider ini bisa macam-macam ya, nggak cuma Google Cloud sebenarnya. Ada kalau dari Amazon itu ada Amazon Web Service, kalau dari Microsoft itu ada Azure, sama dari Alibaba juga ada Alibaba Cloud-nya. Tapi di Study Jam ini kita fokusnya mempelajari Google Cloud Platform gitu. Jadi contoh dari platform as a service itu adalah Google App Engine, di mana kita cuma fokus ngembangin aplikasi yang kita bikin. Kayak misalnya teman-teman mau bikin website dan pengen ngedeploy sendiri gitu, tanpa perlu teman-teman bikin server sendiri yang dimana bakal makan biaya mahal gitu. Kalau misalnya aplikasi teman-teman masih kecil kan itu bakal nggak efisiensi ya, biayanya bakal boros banget kalau teman-teman udah bikin server sendiri gitu. Nah, platform as a service ini tuh bisa jadi solusinya, dimana teman-teman cuma fokus ngembangin kode yang teman-teman bikin, fokus aja nge-develop aplikasinya. Nah, untuk infrastrukturnya itu udah diurus sama Google sendiri. Contoh dari platform as a service itu adalah Google App Engine. Nah, berikutnya ada software as a service. Nah, software as a service itu adalah aplikasi semuanya gitu. Mulai dari aplikasi sampai infrastrukturnya tuh udah cloud provider-nya yang ngurus, atau misalnya kalau di sini kasusnya udah Google yang ngurus. Nah, contoh dari software as a service itu adalah Gmail yang kita pakai. Ya, kita kan Gmail tuh tinggal pakai aja gitu. Kita nggak mikirin aplikasinya kayak gimana, terus servernya itu kayak gimana gitu. Nah, ini gambaran berikutnya adalah gambaran dari infrastruktur as a service, platform as a service, sama software as a service. Nah, jadi untuk infrastruktur as a service itu yang kita manage tuh ada aplikasi, data, runtime, middleware, sama OS-nya. Nah, itu tuh kita yang manage sendiri. Yang di bawah ini sisanya yang manage cloud provider. Kalau untuk platform as a service, kita cuma nge-manage aplikasi sama data yang kita pakai gitu. Sisanya tuh udah diurus semuanya sama cloud providernya. Nah, untuk software as a service tuh kita nggak nge-manage apa-apa sama sekali, karena semuanya udah di-manage sama si cloud providernya. Nah, untuk deployment modelnya itu ada 3 di cloud computing itu. Ada private cloud, public cloud, sama hybrid cloud. Nah, gimana sih sejarahnya dari cloud computing itu sendiri? Jadi zaman dulu tuh kita belum kenal yang namanya istilah cloud computing. Di tahun 80-an itu adanya on-premise server di mana kalau kita mau bikin aplikasi atau sistem sendiri itu semuanya kita yang harus punya gitu. Mulai dari komputernya, di mana komputer zaman dulu kan bentuknya gede-gede, jadi kita harus sewa tempat juga, segala macam kita urusin OS-nya. Pokoknya segala macam lah kita urus sendiri, yang mana itu ribet dan makan biaya banyak gitu. Nah, berikutnya ada di tahun 2000-an itu kita mulai mengenal namanya data center. Di data center itu bisa jadi kita yang punya atau mungkin co-location data center, di mana penyedia-penyedia layanan data center itu bisa nyewain juga komputer yang mereka punya gitu. Tapi itu kita harus ngebayar semuanya, kayak kita ngebayar tempat sewanya, kita ikut patungan juga, kita bayar hardware-nya juga. Kalau misalnya mereka butuh hardware baru, sama kita yang nge-manage juga gitu. Intinya mereka cuma nyewain perangkat-perangkat yang mereka punya gitu, kita ngurus sendiri. Lalu yang terakhir, yang berikutnya ada virtualization. Nah, ini tuh udah lebih mending dari data center ya.
kita ngekontrol sama ngekonfigur virtual machine-nya, kita masih bayar sewa hardware sama tempatnya, lalu kita bayar apa yang kita pakai gitu resource-nya. Tapi mereka masih belum ngurus layanan yang kita pakai gitu. Semuanya masih serba sendiri. Nah, lalu di tahun 2009 mulai ada managed service, di mana kita service-nya tuh bener-bener di manage sama cloud provider-nya itu. Lalu kita cuma bayar apa resource yang kita pakai aja gitu. Itu sedikit sejarah dari cloud computing ya. Makanya mari kita beralih ke cloud computing. Nah, salah satu contoh penerapan cloud computing di kehidupan atau software yang udah atau game yang udah pakai layanan cloud computing itu ada Pokemon Go, teman-teman. Jadi Pokemon Go ini tuh pakai banyak layanan dari Google Cloud. Contohnya tuh kayak Google Kubernetes Engine, Cloud Data Store, Load Balancing dan sebagainya. Nah, kenapa developernya Pokemon Go ini kepikiran untuk pakai Google Cloud? Karena mereka tuh kayak berusaha untuk antisipasi pas game mereka rilis itu penggunanya tuh mereka kira akan 5 kali lebih banyak dari perkiraan awal gitu. Jadi pas gamenya rilis, anggapan mereka tuh usernya akan membludak, makanya mereka antisipasi daripada mereka ngurus server sendiri dan gamenya down pas rilis. Jadi mereka pakai layanan Google Cloud yang mana itu nge-scale aplikasi mereka tuh gampang gitu kalau mereka butuh resource secepat mungkin. Dan hasilnya ketika game ini rilis itu lebih di luar dugaan mereka lagi. Karena ternyata penggunanya tuh 50 kali lebih banyak dari dugaan sebelumnya gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, berikutnya saya mau bahas Google Cloud Platform Essential. Jadi kita akan bahas dasar-dasar dari Google Cloud Platform. Mungkin pertemuan hari ini saya nggak bahas semuanya gitu, secara rinci apa aja esensialnya mungkin bakal kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi apa saja sih Google Cloud Platform Essential itu? Yang pertama, GCP Service itu terasosiasi sama satu project. Jadi setiap kita mau menggunakan resource atau mau pakai layanan Google Cloud Platform itu, kita harus bikin project terlebih dahulu. Di mana di project itu kita bisa nge-track resource yang kita pakai, usage kuotanya, kita bisa enable billing, lalu kita bisa manage permission sama kredensialnya. Siapa yang bisa nge-manage resource itu, orang-orang yang bisa nge-manage itu kita atur di situ. Lalu kita bisa enable service sama API-nya. Nah, di Google Cloud itu ada yang namanya Identity dan Access Management. Yaitu maksudnya adalah kita nge-manage siapa yang bisa melakukan apa di resource yang kita punya. Kayak kita ngasih akses, kayak kita sebagai manajer ngasih tugas ke orang-orang buat nge-manage cloud kita. Kayak misalnya saya punya project Google Cloud. Saya butuh teman-teman buat nge-manage virtual machine. Nah, itu saya ngasih role teman-teman tuh sebagai virtual machine manager gitu. Kayak gitu istilahnya. Nah, untuk IAM ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Nah, di GCP juga ada yang namanya region sama zone. Jadi region itu kayak wilayah aja gitu, wilayah secara geografis. Nah, di mana di tempat-tempat tertentu kayak misalnya ada region US Central, US East, US West. Nah, itu namanya region. Nah, di region itu terdapat banyak zone. Nah, zone itu bisa diibaratkan teman-teman sebagai lokasi data center yang kita lihat tadi gitu. Jadi zone itu adalah tempat-tempat di mana data center itu berada. Gambaran kita bisa seperti itu gitu. Nah, jadi di region itu terdiri dari banyak zone. Nah, secara umum GCP Resource Hierarchy adalah sebagai berikut. Pertama tuh yang paling atas ada organisasi. Kayak misalnya teman-teman punya organisasi, kayak misalnya ambil contoh UPI lah. UPI misalnya mau pakai layanan GCP. Jadi UPI bisa bikin organisasi namanya UPI di platform cloud. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya folder. Setelah organisasi itu hierarkinya di bawah organisasi ada folder. Nah, folder itu bisa berisi project-project yang kita kerjain gitu. Kayak misalnya di folder itu misalnya
folder 1 itu punya fakultas FMIPA, folder 2 punya fakultas FPEB gitu. Nah, misalnya di folder 1 punya FMIPA itu isinya ada proyek-proyek yang dikerjain sama mahasiswa-mahasiswa atau mungkin orang-orang yang pakai layanan Google Cloud di folder tersebut gitu. Nah, di bawahnya itu ada proyek. Proyek itu kayak misalnya kita mau pakai resource GCP itu butuh proyek. Kayak misalnya kita ada proyek mau bikin aplikasi untuk SIAK di UPI. Misalnya SIAK di UPI itu mau dimigrasi ke Google Cloud. Kita bikin proyeknya. Karena kalau belum ada proyek tuh kita nggak akan bisa pakai resource-resource yang ada di GCP. Nah, gambarannya tuh kayak yang dicontoh ini ya. Jadi kalau teman-teman ngebayangin gimana resource di GCP itu kepake, urutannya itu ada di organisasi, folder, project, baru ke resource. Nah, yang berikutnya ada GCP billing account. Nah, sebelum teman-teman pakai resource dari GCP, nah teman-teman itu harus pakai billing account dulu. Fungsinya apa? Billing account ini ya untuk nge-tracking bill atau biaya yang teman-teman harus bayar gitu ketika pakai resource GCP. Karena resource GCP ini tidak gratis gitu, teman-teman. Nah, jadi kita harus bikin billing account dulu. Billing account tuh saya lupa itu bisa satu apa banyak gitu dalam satu proyek. Intinya kalau kita mau bikin resource di GCP, kita harus bikin billing account dulu gitu. Tuh. Billing account itu biasanya yang nge-manage tuh owner dari projectnya. Jadi kita bisa nge-tracking biaya yang kita keluarin, berapa biaya yang harus kita bayar. Nah, itu kita bayarnya lewat billing account. Nah, ini sorry. Saya lupa ganti judulnya. Berikutnya adalah cara kita berinteraksi sama Google Cloud Platform. Jadi cara kita berinteraksi sama Google Cloud Platform itu ada banyak cara. Yang pertama itu lewat Google Cloud Console. Google Cloud Console itu ada web base, tampilan web base dari GCP. Mungkin teman-teman yang kemarin udah pernah nyoba ikut juara GCP atau yang udah pernah belajar cloud sebelumnya udah tahu ya tampilan Google Cloud Console tuh kayak gimana. Nah, di situ tuh kayak web aja gitu, kayak dashboard di mana kita bisa bikin service, ngatur, nge-manage aplikasi segala macam dari GCP itu sendiri. Pokoknya ini kayak user interface paling mudah lah buat kita berinteraksi sama Google Cloud gitu. Kita tinggal klik-klik doang, nggak perlu kita buka terminal segala macam. Nah, berikutnya itu ada Cloud SDK sama Cloud Shell. Nah, ini tuh kayak command line interface-nya buat kita interaksi sama GCP. Kalau Cloud SDK itu bisa teman-teman install di perangkat masing-masing. Nanti ada cara installnya. Kalau teman-teman mau coba install SDK bisa cari sendiri. Itu nanti teman-teman bisa akses GCP dari terminal komputer teman-teman sendiri tanpa harus ngebuka Cloud Console. Tapi tetap harus terkoneksi internet. Nah, berikutnya ada Cloud Shell. Cloud Shell itu sama terminal, tapi aksesnya itu dari Google Cloud Console. Jadi teman-teman harus buka Cloud Console dulu. Kalau misalnya teman-teman mager, ngeklik sana sini kan harus scrolling, buka menu 1, 2, 3. Misalnya teman-teman udah hafal nih command line buat pakai resource dari GCP, teman-teman tinggal buka Cloud Shell, ngejalanin komennya di situ. Nah, berikutnya kita bisa pakai REST API lewat HTTP request. Lalu berikutnya ada Cloud Console mobile app. Nah, jadi teman-teman bisa juga berinteraksi sama Google Cloud lewat mobile app. Aplikasinya bisa teman-teman download di Play Store. Nah, isinya itu teman-teman bisa nge-track billing, bisa ngeliat resource apa aja yang lagi jalan. Kalau misalnya teman-teman bikin monitoring atau misalnya alerting, dari misalnya teman-teman bulan ini biaya yang dikeluarin buat pakai resource GCP-nya udah mau mentok nih dari budget. Nah, bakal teman-teman bisa dapat notifikasi dari HP teman-teman gitu. Terus kalau nggak salah teman-teman juga bisa buka Cloud Shell dari mobile app ini. Cuma kayaknya kurang enak sih kalau teman-teman buka terminal dari HP ya. Itu cara kita berinteraksi dengan GCP. Nah, berikutnya adalah Google Cloud Compute Option. Jadi di pertemuan kali ini saya mau ngejelasin dulu dasar GCP yang Google Cloud Compute Option. Jadi Google Cloud Compute Option ini ada 5. Sebenarnya ada service-service lain di Google Cloud. Cuma kali ini saya mau ngejelasin 5 dulu yang paling bisa dibilang paling umum dan paling dasar gitu. Jadi isinya ada Compute Engine, App Engine, Cloud Function, Kubernetes Engine, sama Cloud Run. Nah, yang pertama itu ada Google Cloud Compute Engine. Yaitu Google Compute Engine ini adalah virtual machine yang bisa teman-teman atur sendiri spesifikasinya.
Ada yang custom, ada yang predefined. Predefined itu udah di apa ya? Tipe-tipe mesinnya tuh udah dipilihin sama Google. Kayak misalnya teman-teman butuh komputer yang CPU-nya 8, RAM-nya 16 GB, atau CPU-nya 16, RAM-nya 24 GB, itu tuh udah teman-teman tinggal pilih. Atau teman-teman bisa nge-custom sendiri sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Nah, di mana setiap resource yang kita pakai tuh harganya beda-beda. Semakin banyak, semakin canggih speknya tuh semakin mahal. Lalu teman-teman bisa juga pilih operating sistemnya kayak misalnya Windows atau Linux. Nah, kalau yang Windows, kalau teman-teman bikin virtual machine pakai Windows, biasanya tuh ada biaya tambahannya kalau milih operating sistemnya Windows. Jadi virtual machine ini bisa dipakai ngeran segala macam gitu. Nah, tipe-tipenya ada 2 di virtual machine ini. Ada general purpose, itu satu mesin yang bisa dibilang all in one lah, bisa dikerjain buat apa aja. Atau mungkin teman-teman butuh mesin yang dioptimasi untuk spek-spek tertentu, kayak misalnya memory optimize. Misalnya teman-teman butuh mesin yang CPU-nya nggak terlalu gede tapi butuh RAM besar gitu, atau sebaliknya butuh performa CPU yang lebih besar tapi RAM-nya nggak gitu gede gitu, bisa pilih optimize workload. Tapi kalau teman-teman butuh mesin yang standar-standar aja gitu, yang bisa dibilang all rounder gitu, teman-teman bisa pilih general purpose workload. Nah, berikutnya ini adalah Google App Engine. Apa sih Google App Engine? Google App Engine itu bagian dari ini ya. Kalau teman-teman perhatiin tadi ada platform as a service, di mana teman-teman itu cuma fokus ngehandle aplikasi teman-teman aja. Jadi misalnya teman-teman punya kode nih, punya sistem, punya website yang siap di-deploy. Nah, teman-teman nggak perlu mikirin lagi virtual machine yang mau nge-configure virtual machine, OS dari virtual machine yang mau dipakai. Teman-teman tinggal pakai layanan Google App Engine aja. Jadi teman-teman cuma nge-deploy aja, nggak perlu nge-manage segala macam. Mungkin biayanya pun disesuaikan sama pemakaian dari aplikasi teman-teman. Nah, untuk App Engine sendiri ada 2 environment. Yang pertama ada standard environment, yaitu fully managed, scale to 0, terus specific version of supported language. Misalnya teman-teman aplikasinya jalan di mana nih runtime-nya, entah Python atau JavaScript, itu bisa teman-teman spesifikasiin sendiri. Lalu konfigurasinya itu terbatas. Nah, berikutnya adalah flexible environment. Itu ada Docker container support, VM expose, terus bahasa apapun yang ada di kontainer teman-teman. Lalu opsinya lebih banyak gitu konfigurasinya untuk flexible environment ini. Nah, berikutnya ada Google Cloud Function. Nah, Google Cloud Function ini agak mirip ya sama App Engine tadi. Dia tuh modelnya tuh platform as a service. Jadi kalau Google App Engine itu teman-teman udah punya app-nya, kodenya secara keseluruhan. Kalau di Google Cloud Function ini, teman-teman bisa nge-deploy cuma satu fungsi aja. Sebagai contoh, kayak misalnya teman-teman punya aplikasi yang misalnya udah di-deploy sendiri gitu, udah website yang udah jadi. Terus teman-teman, misalnya di website itu, teman-teman punya fungsi atau fungsi sesuatu kayak misalnya fungsi buat machine learning segala macam yang butuh komputasi lebih besar dari server teman-teman. Teman-teman bisa pakai Cloud Function. Jadi teman-teman tinggal upload fungsi spesifik dari aplikasi teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa upload di Google Cloud Function. Kayak gitu. Berikutnya ada event and trigger. Jadi event ini adalah sesuatu yang terjadi di cloud environment teman-teman yang teman-teman mau ngelakuin sesuatu ke fungsi aksi tersebut gitu. Kayak misalnya ada perubahan database segala macam atau nge-add file baru. Lalu trigger ini ada creating response to event is done with a trigger. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya ini ada Google Kubernetes Engine atau GKE. Nah, GKE ini adalah layanan buat manage cluster dan orkestrasi teman-teman di Google Cloud gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar Docker atau Kubernetes,
Nah, ini layanan Kubernetes yang ada di Google Cloud. Nah, mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita pelajari ini lebih lanjut mengenai GKI ini. Lalu pertama, apa sih itu kontainer? Kontainer itu apa ya? Kayak bukan paket, kayak software, kayak apa ya? Kayak kotak gitu. Istilahnya kayak kotak buat ngebungkus sistem teman-teman, di mana di dalam kotak itu udah ada dependensi OS segala macamnya gitu. Jadi aplikasi teman-teman itu bisa jalan di platform manapun tanpa harus install ulang dependensi. Kayak misalnya kalau teman-teman kadang-kadang nih deploy aplikasi di komputer A, nah giliran dijalanin di komputer B itu tuh nggak jalan gitu, ada dependensi yang nggak sesuai dan teman-teman harus konfigur ulang. Nah, dengan kontainer ini teman-teman bisa dipastiin bisa ngejalanin aplikasi dimanapun. Nah, ini perbedaan dari kontainer sama virtual machine. Nah, kalau virtual machine itu aplikasinya tuh bisa dibilang terikat gitu sama satu mesin tertentu. Nah, kalau di kontainer ini, di satu kontainer teman-teman bisa muat banyak aplikasi. Nah, berikutnya adalah Kubernetes. Nah, apa sih Kubernetes? Nah, Kubernetes itu adalah istilahnya aplikasi buat nge-manage kontainer yang teman-teman bikin gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman punya kontainer banyak gitu, mau di-manage segala macam, mau diotomasi. Nah, teman-teman bisa pakai layanan Kubernetes ini. Nah, kenapa pakai Kubernetes? Karena bisa dibilang Kubernetes ini udah jadi standar gitu di dunia industri. Kalau teman-teman mau melakukan orkestrasi platform buat kontainer, dan Kubernetes ini udah disupport banyak cloud provider, salah satunya Google gitu. Jadi alasannya kenapa Kubernetes itu lumayan berguna lah kalau teman-teman pelajari gitu. Nah, layanan di Google yang berkaitan sama Kubernetes sama kontainer tuh ada Google Kubernetes Engine, yaitu provide manage environment untuk deploying, managing, dan sama scaling containerized application yang teman-teman bikin gitu, pakai infrastruktur dari Google. Nah, benefitnya pakai GKI ini, development kita jadi lebih cepat tanpa harus mengorbankan keamanan. Lalu ada streamline operation with release channel, sama ada manage infrastructure with Google SRE. Setelah Google Kubernetes Engine, ada Google Cloud Run. Itu Google Cloud Run itu gimana caranya teman-teman ngedeploy containerized aplikasi yang udah di container sama teman-teman tadi dengan cara serverless platform gitu. Jadi kayak mirip-mirip App Engine tapi aplikasinya dalam bentuk kontainer gitu. Ya, mungkin kali ini penjelasannya segitu dulu aja ya buat study jam kali ini. Saya ngejelasin 5 aplikasi compute option dari Google Cloud. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain sama teman-teman? Ayo, ada yang mau nanya? Mungkin ada yang kurang jelas atau mau nanya lebih detail atau mau nanya yang lain juga silakan sih yang berkaitan sama Cloud Study Jam ini. Oke, berarti belum ada ya. Nah, karena kalau untuk materi kita udahin sampai sini dulu, tapi sebelum kita selesaiin study jamnya, karena kedepannya kita bakal belajar gak cuma materi aja kayak gini, tapi saya mau teman-teman tuh nge-hands on langsung gitu, nyoba make Google Cloud Skill Boost. Itu apa sih Google Cloud Skill Boost? Kayak itu lab di mana teman-teman bisa hands on langsung nyobain gimana caranya kita ngoperasiin Google Cloud. Jadi tanpa teman-teman harus ngebayar layanan Google Cloud, teman-teman bisa pakai GCSD. Nah, di Google Cloud Skill Boost ini sebenarnya bayar juga, tapi teman-teman bisa dapetin kreditnya secara gratis gitu.
Ntar saya tampilin dulu. Nah, udah kelihatan ya. Jadi di GCSB itu teman-teman bisa belajar mengenai Google Cloud, bisa hands-on langsung. Jadi ada kayak misalnya teman-teman pilih quest di sini. Jadi di quest ini tuh ada berisi lab-lab yang bisa teman-teman coba. Ini tuh banyak banget, mulai dari lab-lab dasar sampai lab-lab yang udah advance. Misalnya Cloud IAM Quick Start. Jadi kurang lebih si labnya kayak gini. Misalnya rata-rata di labnya itu waktunya, ada waktu pengerjaan rata-rata itu sekitar 45 menit sampai 1,5 jam. Kalau yang gampang-gampang biasanya cepat. Nah, di sini nanti ada instruksi-instruksinya, mulai dari overview-nya sampai ke langkah-langkah yang bakal teman-teman kerjain gitu di lab ini nanti. Nah, untuk ngerjain lab ini biasanya tuh membutuhin kredit, kayak misalnya 1 kredit. Nah, kalau teman-teman baru bikin akun, itu tuh kan teman-teman gak punya kredit. Kreditnya itu bisa dibeli, atau kalau mau gratis, teman-teman bisa buka di link ini. Sebentar saya kasih ini. Teman-teman bisa buka link itu. Jadi itu apa sih? Jadi kayak teman-teman bisa ngajuin Google Cloud Credit. Lumayan kreditnya, ada dapat sekitar 200 kredit itu lumayan banyak. Kalau teman-teman mau belajar Google Cloud, itu teman-teman bisa belajar banyak. Bisa 200 kredit itu bisa dimanfaatin buat belajar gitu. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman tinggal daftar aja, isi data diri di sini. Daftarnya pakai email UPI Edu ya teman-teman, atau mungkin teman-teman yang dari luar UPI bisa pakai email kampusnya masing-masing gitu. Nah, kalau udah submit, tinggal tunggu aja, paling lama itu 2 minggu. Tapi biasanya nggak sampai 2 minggu sih, seminggu lebih tuh teman-teman bakal dapat email sama dikasih kreditnya gitu. Kreditnya tuh sebanyak 200. Jadi lumayan banyak. Kayak yang akun saya ini tuh kreditnya masih belum kepake. Nah, kalau udah ada kreditnya, teman-teman bisa cobain lab-lab di sini gitu. Dan kedepannya kita bakal coba nyelesain labnya bareng-bareng gitu lewat study jam. Jadi kedepannya mungkin study jamnya nggak cuma saya ngejelasin materi aja kayak gini, tapi kita coba hands-on langsung si labnya gitu. Sebenarnya untuk belajarnya ada banyak padnya gitu, learning padnya, mulai dari Getting Started with Google Cloud Learning Pad, Cloud Digital Leader, Data Engineer, Database Engineer, segala macam gitu. Tapi mungkin yang akan kita bahas nanti di sini tuh mulai dari lab-lab dasarnya dulu, karena teman-teman baru belajar. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah make atau mungkin batch-nya udah banyak, bisa sharing-sharing juga di sini gitu. Nah, kalau teman-teman udah selesaiin labnya, teman-teman bisa dapat profile, dapat badge gitu dari yang teman-teman kerjain. Nah, ini kalau udah ngerjain ini bakal dapat badge kayak gini. Lumayan bisa di flexing ya, teman-teman bisa upload di LinkedIn atau segala macam. Nah, mungkin pertemuan berikutnya tuh insya Allah 2 minggu dari sekarang. Jadi saya mau teman-teman tuh udah di pertemuan berikutnya tuh udah daftar gitu, udah dapat kreditnya gitu. Jadi makanya dari sekarang bisa daftar. Jadi pertemuan berikutnya teman-teman udah punya kredit gitu. Mungkin itu aja sih pertemuan hari ini ya.
Oke. Mau nanya. Kang, saya mau nanya di Google Cloud ini ada fitur reminder nggak Kang, biar nggak lupa matiin mesin kalau udah beres makainya. Nah, iya. Jadi sebenarnya ada, kita bisa, jadi kan Google Cloud ini ini ya, Google Cloud kan berbayar. Jadi setiap kita bayar tuh setiap VM kita nyala. Kalau VM kita nyala, itu tagihannya akan jalan terus gitu. Untuk besar kecilnya tagihan tergantung sama lamanya kita pakai sama spek dari mesinnya itu sendiri. Jadi kalau speknya gede, kita nyalain terus, itu tagihannya mahal. Jadi sebenarnya ada fitur remindernya. Cuma kadang-kadang tuh orang suka lupa gitu. Kayak misalnya waktu itu ada kasus tuh teman saya pakai resource GCP, udah mana resource-nya gede gitu. Dia lupa matiin VM-nya. Jadi alhasil tagihannya jebol gitu. Izin bertanya, saya masih SMK, nggak ada email sekolah. Jadi nggak ada email sekolahnya. Nah itu tuh saya kurang tahu sih kalau bisa pakai email pribadi apa enggak. Mungkin akan saya infoin lagi ya ke depannya gimana kalau yang belum ada email kampus ya, yang masih SMK. Mungkin bisa konfirmasi aja buat teman-teman yang masih SMK di grup ya. Chat aja. Nanti saya coba cari tahu dulu infonya. Nah, buat teman-teman lain bisa coba daftar dari sekarang biar nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita udah bisa hands on bareng-bareng gitu. Kita bisa ngerjain labnya bareng-bareng. Kalau teman-teman ada yang udah ngerjain labnya duluan, mangga silakan. Nanti rencananya kalau bisa saya mau ngetarget buat teman-teman yang bisa ngerjain quest banyak gitu. Mungkin bisa dapat ini ya, dapat reward tertentu gitu. Kalau misalnya bisa. Oke, ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita tutup? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mungkin segitu dulu ya study jam kita hari ini. Sebelumnya mohon maaf bila masih ada kekurangan gitu dari penyampaian materi saya hari ini. Kalau teman-teman yang ada yang masih mau nanya, bisa langsung tanyain aja di grup. Ayo kita coba ramein grupnya. Jadi jangan malu-malu buat ngechat di grup. Kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan yang berkaitan sama Google Cloud, kita ramein aja grupnya gitu. Nah, untuk info buat kredit ini bakal saya share juga di grup nanti buat ngasih tahu teman-teman yang nggak bisa hadir juga. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin hadirnya di pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh live meetingnya. Yuk. Terima kasih, Kang. Oke. Masih, Kang. Jangan lupa ya daftar biar dapat kredit.